Sahabat sastra, kita akan menyimak pembacaan karya sastra Indonesia berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Pada bagian terdahulu diceritakan, keluarga Aziz mengirimkan utusan untuk melamar Hayati. Hampir bersamaan, Zainuddin pun mengirimkan surat untuk tujuan yang sama. Keluarga Hayati segera memusyawarahkannya. Nah, apa keputusan keluarga Hayati? Dan bagaimana hubungan Zainuddin dan Hayati berikutnya? Mari kita simak pembacaan bagian keempat dari novel ini. Selamat mengikuti. Datuk Garang yang kurang biasa disanggah oleh yang muda-muda telah agak meradang. Terus berkata, "Wak den labiah tahu dari kalian. Saya lebih tahu dari kamu semua." Datuk yang takut perdebatan akan sengit telah mengetengahi perkataan itu dengan katanya, "Rupanya kayu yang bercabang tidak bisa dihentakkan. Meskipun Hayati suka kepada Zainuddin itu, merdekakanlah dia dalam kesukaannya. Yang akan langsung ialah kehendak kita juga. Zainuddin itu memang ada mengirimkan surat meminta Hayati." Sambil Datuk mengeluarkan surat Zainuddin dari sakunya. "Tetapi meminang dengan mengirim surat itu sudah nyata bukan adat dan bukan lembaga di negeri kita. Perkataan kita telah hampir sampai kepada yang dimaksud perkara, menerima permintaan orang muda Aziz itu. Sekarang lebih baik kita bulat segolong, picak setapi. Kita bulatkan mufakat." "Baiklah, baiklah," kata yang lain-lain dengan serentak. "Bagaimana Sultan Mudo?" tanya Datuk kepada Mama yang membantah Datuk Garang tadi. Saya tentu saja sepakat sejak bermula lalu penghabisan. Tidak dapat bercerai dengan yang banyak. Cuma saya bantah perkataan yang menghinakan orang lain. Sebab kita akan biasa berdagang ke kampung orang. Jangan kelihatan oleh orang kesempitan paham kita." "Ya, kita habisi saja itu. Kita bulatkan sekarang menerima Aziz dan menolak permintaan Zainuddin." Boleh kami yang perempuan berbicara sedikit?" tanya Limah. "Asal dalam kebenaran, apa salahnya?" kata Datuk. "Rasanya patut juga kita awas. Sebab barangkali si Hayati ini entah kena apa-apa. Maklum, ilmu orang Mengkasar sangat mujarab. Sebab selama ini pikirannya hanya kepada Zainuddin saja." "Itu perkara gampang," kata Datuk Garang. "Sudah ke laut, sudah ke darat, bukan saja sembarang orang. Kalau memang demikian bertemu dalam penglihatan, patut dibalas, kita balas. Patut dibalik, kita balik." Permufakatan putus. Tinggal lagi memanggil Hayati, menerangkan kebulatannya mufakat kepadanya. Dia pun datang. Setelah dipanggil, disuruh duduk di antara perempuan-perempuan yang banyak itu. Mula-mula, bertolak-tolakan juga, Nini Mama itu hendak menyampaikan pembicaraan kepada Hayati. Akhirnya diserahkan juga kepada mama kandungnya, Datuk. Dia memulai, "Hayati, inilah. Yang duduk ini mama dan ninikmu. Lindungan persukuanmu. Yang mengebat erat memancung putus. Memperkatakan baik dan buruk, hina dan mulia. Dari pagi telah berkering tempat duduk, telah berhabis pinang sirih, mencari yang akan elok.
datang permintaan orang untuk meminangmu, yaitu Aziz di Padang Panjang, dan datang pula sepucuk surat dari Zainuddin. Itu juga maksudnya. Setelah kami timbang melarat dan manfaat, Azizlah yang kami terima. Kami panggil engkau sekarang menyatakan kebulatan itu, supaya engkau terima dengan suka. Nah, bagaimana pertimbanganmu? Lama Hayati tidak menjawab. Jawablah, kami hendak lekas pergi, kata Datuk pula. Bagaimanalah dia akan dipaksa menjawab, padahal dirinya sendiri sudah berapa lama dalam peperangan batin. Dia cinta kepada Zainuddin, tetapi jalan terhambat, sukar terlangsung. Dia suka kepada Aziz, bukan sebagai cinta kepada Zainuddin, hanya semata-mata kesukaan. Sebab itu, hati kecilnya tak mau menyerah, meskipun keadaan memaksanya. Telah lama berperang dalam hatinya, di antara keadaan yang terbukti di mata dengan cita-cita yang terbayang di hati. Dan tentu saja, di dalam alam dusunnya yang masih jauh dari kemajuan, bukti keadaan juga yang mesti menang, dan kenang-kenangan juga yang mesti kalah. Hayati, seorang gadis yang bercita-cita tinggi, tetapi jiwanya pun tak betah akan mengecewakan hati ninik mamaknya dan kaum kerabatnya. Dia hanya akan menerima apa tulisan takdir. Dia mencintai Zainuddin, tetapi permintaan itu tidak ada jalannya. Percintaan yang tidak ada jalan itulah yang kerap kali lebih subur daripada cinta yang ada jalan terentang. Maka tergambarlah dalam pikirannya nasihat-nasihat Hadijah. Nampak pula sekarang kokohnya benteng adat yang memagari dirinya. Itulah sebab dia termenung. Lekaslah jawab, lohor sudah hampir habis, ujar Datuk pula. Kalau dia tak menjawab, tandanya dia suka, kata yang lain pula sambil tersenyum. Jawablah Hayati, kata Datuk sekali lagi. Supaya mudah kami membuhulkan musyawarah ini dengan asap kemenyan. Tidak ada lagi pintu terbuka bagi gadis yang malang itu. Insaflah dia akan kelemahan dirinya dan kekuatan keadaan yang sekelilingnya. Jawablah Hayati. Bagaimana yang akan baik, kata ninik mamak saja. Saya menurut. Alhamdulillah, ujar yang hadir. Doa pun dibacakan. Apakah lagi jalan yang lain yang harus dipilihnya lain daripada itu? Dia menyerah kepada takdir, terpaksa mungkir akan janjinya yang terdorong, sebagaimana kebanyakan anak-anak perempuan yang lain juga. Sebab yang memutuskan janji bukan dia. Hidupnya tersangkut dengan keluarganya. Pengharapan yang putus. Berdebar-debar darah di dada Zainuddin. Seketika datang sepucuk surat yang teralamat kepadanya dari Datuk Batipuh. Lantaran surat itulah vonis nasib yang akan ditempuhnya. Lama baru dibukanya, karena sebelum dibuka, isi surat itu lebih dahulu telah meresap ke dalam jiwa yang mendatangkan was-was. Setelah dibukanya, kenyataan isinya itu amat dingin dan ringkas saja. Kepada orang muda Zainuddin di Padang Panjang,
Surat orang muda telah kami terima dan mafhum kami apa isinya. Tetapi karena negeri Minangkabau beradat, bulat kata dengan mufakat, maka kami panggillah kaum keluarga Hayati hendak memusyawarahkan hal permintaan orang muda itu. Rupanya bulat belum segolong, picak belum setapik di antara kami semuanya. Artinya, belum sepakat. Oleh sebab kayu yang bercabang tidak boleh dihentakkan, maka kami tolaklah permintaan orang muda dengan mengatakan terus terang bahwa permintaan ini tiada dapat kami kabulkan. Lebih dan kurang harap supaya dimaafkan. Datuk, Datuk Garang, dan lain-lain. Mengalir keringat dingin di keningnya sehabis surat itu dibacanya. Menyesal dia, padahal dari dahulu sudah disangkanya juga bahwa permintaannya tidak akan terkabul. Sebab negeri Minangkabau beradat. Terasa malu yang sebesar-besarnya, terasa perasaan yang mesti tersimpan dalam hati tiap-tiap manusia, bahwa dia tidak mau dihinakan. Minangkabau negeri beradat. Seakan-akan hanya di sana saja adat yang ada di dunia ini, di negeri lain tidak. Padahal, kalau memang negeri Minangkabau beradat, belum patut orang seperti dia hendak ditolak dengan jalan yang begitu saja. Permintaan biasa terkabul dan biasa tidak. Tetapi tidak ada hak bagi yang menolak buat menyindir pula kepada orang yang ditolaknya. Apalagi pintu yang dilaluinya bukan pintu belakang, tetapi pintu muka. Tiba tampak muka, berjalan tampak punggung. Kalau penolakannya di atas nama adat, maka adat yang manakah yang menolak seorang yang telah berjanji setia dan berniat hendak teguh memegang perjanjian itu? Kalau tertolak lantaran dia orang Mengkasar, maka adat seluruh dunia menerima kedatangan anak sebab dia anak dari ayahnya, dan ayahnya orang Minangkabau Tulen. Kalau dia tertolak lantaran dia tidak beruang, maka tersedia uang 3.000 rupiah yang dapat dipergunakan untuk menghadapi gelombang kehidupan sebagai seorang makhluk yang tawakal. Disumpahinya dalam hatinya kepincangan adat, dikutukinya masyarakat yang terlalu rendah itu. Tetapi dari sedikit ke sedikit, terbayanglah di mukanya wajah Hayati. Tiadalah pantas di negeri Hayati dia menjatuhkan upat dan maki, nista dan cela. Hayati hanya korban dari kekejaman peraturan adat yang telah usang itu. Demikianlah hati telah remuk rendam. Kadang-kadang berpendapatan begitu dan kadang-kadang begini. Setelah dikutuk dan dimakinya, orang-orang yang menolaknya dengan melampangkan pintu keras-keras meniupkan suara yang bagai halilintar dalam telinganya, yaitu negeri Minangkabau beradat. Dia kembali insaf bahwa walaupun dilarang atau tidak dilarang, diterima atau ditolak, namun pertaliannya dengan Hayati adalah pertalian yang kekal. Pertalian cinta kasih sayang. Cinta yang mula-mula tumbuh dalam hidupnya dan selamanya tidak akan tumbang lagi. Biarpun permintaannya misalnya diterima orang, lantaran uangnya banyak. Kalau begitu pertaliannya dengan Hayati bukan pertalian hati, tetapi pertalian harta. Harta boleh banyak dan boleh habis. Harta yang banyak bukan menimbulkan cinta yang murni dalam hati kedua belah pihak, menurut taksiran Zainuddin. Tetapi semata-mata menimbulkan congkak dan takbur. Bila mana harta itu ditimpa krisis, turun jumlahnya, maka turunlah pula derajat penghormatan kedua belah pihak. Kalau dipertalikan oleh perasaan sama-sama beradat, maka inilah
pergaulan yang terlalu mementingkan diri seorang, egoistis. Si laki-laki tidak hendak mengalah dari derajat kebangsawanannya. Si istri pun demikian pula. Itulah sebab, maka banyak kelihatan pergaulan laki istri yang hanya manis kelihatan dari luar. Sebab hati yang laki-laki tiada diberikannya kepada si istri, dan si istri pun bila akan menemui suaminya, ditinggalkannya dahulu hatinya pada ibu bapaknya, mama atau kaum kerabatnya. Baru dia ikut suaminya dengan tidak berhati. Meskipun nini, mama atau adat menerimanya, padahal hati Hayati sendiri misalnya tiada suka kepadanya, itu pun berarti memaksa. Zainuddin tiada sedikit juga setuju jika manusia membelenggu hati sesamanya manusia. Memaksa hati seorang muda, baik laki-laki atau perempuan menempuh perkawinan, berarti mematahkan kemekaran bunga kenang-kenangannya buat zaman yang akan datang. Dihalangi atau tidak dikabulkan permintaannya, diterimanya dengan sabar dan tawakal. Apa boleh buat? Memang sudah suratan nasibnya sejak kecil, akan selalu dibesarkan oleh sengsara, digedangkan dengan keluhan. Itu akan diterimanya, asal saja Hayati tetap cinta kepada dirinya. Karena daerah perjuangan cinta lebih luas daripada yang dapat dikira-kirakan. Kalau maksud hasil terjadi perkawinan, kalau tidak, maka terpatrilah persaudaraan yang kekal sampai tua menjunjung uban. Sebagaimana pernah dihikayatkan oleh Alexander Dumas dalam bukunya Kraf de Monte Cristo, bahwasannya meskipun Edmund Dantes telah tua, telah menjadi seorang luar biasa yang berpengaruh. Meskipun Mercedes telah bersuamikan Fernand dan telah beroleh anak pula, seketika Edmund Dantes pulang ke Paris 15 tahun kemudian dengan rupa yang lain. Seorang pun tiada yang kenal siapa dia. Hanyalah Mercedes seorang saja. Kemudian setelah Edmund Dantes atau Graf de Monte Cristo terpaksa bermain anggar dengan anak Mercedes, maka di atas nama cinta yang lama itulah Mercedes memohonkan kepada Graf itu supaya pertandingan itu diurungkan saja. Meskipun Graf itu kemudiannya beroleh istri, anak dari Ali Tabelin, raja dari Yanina, dan hidup keduanya beruntung. Namun peringatannya kepada kecintaan lamanya, Mercedes, yang seakan-akan telah dipandangnya saudara kandungnya, tetap menjadi ingatan dalam hidupnya. Biarlah saya ditolak, kata Zainuddin, karena tidak semua maksud itu akan dihasilkan Tuhan, asal Hayati tetap cinta kepadaku. Dan saya percaya dia tiada akan mungkir. Masakan gadis secantik sejujur itu akan mungkir dari janjinya yang telah dipersaksikan oleh cahaya matahari naik. Tidak ada kulihat tanda-tanda pada wajahnya bahwa dia termasuk gadis-gadis yang demikian itu. Kalau dia hanya terpaksa, maka paksaan pun tiada akan menghilangkan cinta. Tetapi otak boleh sabar, boleh menimbang dengan adil. Boleh dia memutar tali angan-angan yang menjalar kian kemari, kalau akal tidak hilang. Tetapi badan kasar kadang-kadang tiada seteguh pertahanan jiwa raga. Lemah gemulai dia menerima surat. Hancur rasanya segala persendiannya. Matanya berkunang-kunang. Tiada senang dia merasa hatinya dalam rumah. Besoknya, pagi-pagi, diberitahukannya lah kepada orang tua tempatnya menumpang itu,
bahwa dia bermaksud hendak berjalan mengelilingi alam Minangkabau. Entah sehari dua, entah seminggu dua, belum dapat ditentukan. Ditinggalkannya lah Padang Panjang, terus ke Padang, ke Bandar 10, melihat ombak memukul pantai di tepi Teluk Batang Kapas, mendengarkan anak-anak perahu melagukan lagu pelayaran, terus ke Kurinci, melihat keindahan alam di sana, melihat puncak Gunung Kurinci yang indah dan danaunya yang hijau. Setelah 3 hari dia di Kurinci, kembali dia ke Padang. Dengan melalui si tinjau laut, dia pergi ke Solok, ke tambang sawah Lunto, berbalik dan terus ke Batu Sangkar dengan melalui Tebat Patah. Dia pergi ke Payakumbuh, ke Manggani, dan ke tempat-tempat yang lain-lain. Katanya, hendak mengobati hati, tetapi percuma, karena tidaklah akan sembuh sesuatu penyakit kalau nama penyakit lain dan obatnya lain pula. Bukan menyembuhkan, tetapi menambah dalamnya penyakit saja. Alam itu kadang-kadang bisu dan kadang-kadang berkata, kadang-kadang muram dan kadang-kadang gembira rupanya. Semuanya itu bergantung kepada wama teropong hari yang melihatnya. Boleh pada suatu waktu kita datang melihat suatu tempat dengan hati iba, maka muramlah cahaya matahari. Dan lain kali, kalau kita datang ke tempat itu juga dengan hati yang gembira, dia akan gembira pula. Kalau bukan demikian, tentu samalah bentuk lukisan dan gambaran yang dilukis oleh ahli-ahli gambar yang pandai. Demikian juga bunyi dan maksud syair yang digubahkan pujangga. Bisa dia memuji dan menyanjung nikmat keindahan alam itu, dan bisa pula menyesali dan memperlihatkan buruknya. Dia pun kembali ke Padang Panjang, karena tidak betul rupanya persangkaannya bahwa keindahan alam dapat mengobati hati. Dia pulang dengan muka yang lebih lesu. Diletakkannya kopor kecilnya, dan dia masuk ke dalam kamarnya dengan haluan yang tak tentu. "Sudah kembali, Zainuddin?" kata perempuan tua tempat dia menumpang itu. "Sudah, Mak." "Mengapa mukamu lebih lesu?" Demam saya dalam perjalanan, Mak." Seketika dia akan masuk kamar, orang tua itu pun memberikan sepucuk surat yang beralamat kepada Zainuddin. Diterimanya beberapa hari sepeninggal Zainuddin pergi, diantarkan oleh seorang anak kecil laki-laki. Surat itu diambilnya dan dibawanya ke kamarnya. Sebelum baju yang lekat di badannya dibukanya, surat itu dibukanya lebih dahulu. Kiranya suratan seorang perempuan, tetapi bukan suratan Hayati. "Engku Zainuddin, meskipun belum pernah kita berkenalan, tetapi nama engku telah lama saya kenal, lantaran persahabatan engku yang amat karib dengan Hayati, sahabat saya. Perhubungan persahabatan engku itu telah diketahui oleh semua kami. Mulai hari ini, lebih baik engku putuskanlah perhubungan itu. Pertama, menjaga nama baik Hayati, sebab dia telah bertunangan. Kedua, untuk kemaslahatan engku sendiri. Jangan nama engku terbusuk pula hidup di rantau orang. Apalah gunanya engku berhubungan dengan dia, padahal yang demikian itu perbuatan yang sia-sia saja. Akan langsung pun tidak juga. Tak ubah dengan mengharapkan kejatuhan bintang di langit. Umur habis, badan pun payah. Laba hilang, rugi bertemu. Melarat di angan-angan, sengsara dikira-kira. Hayati telah menjadi keluarga kami. Telah diterima oleh kaum kerabatnya permintaan kami. Dia telah bertunangan dengan abang saya, Aziz, yang sekarang tengah bekerja pada suatu kantor di Padang. Dan moga-moga kabar ini tidak mengecewakan hati engku, Hadijah,
Jika sekiranya surat yang datang dari keluarga Hayati dahulu seakan-akan letusan selaras bedil ke dadanya, maka adalah surat dari Hadijah yang mengaku sahabat Hayati ini laksana sebuah bom yang meletus di tentang kepalanya. Dilipatnya surat itu baik-baik. Setelah itu, dia duduk beberapa saat lamanya. Tidak tentu haluan yang akan diturutnya. Apa yang akan dikerjakannya? Padahal cinta adalah sebagai kemudi dari bahtera kehidupan. Sekarang kemudi itu dicabut. Kemana dia hendak berlayar lagi? Di mana dia hendak berlabuh? Teroleng terhempas kian kemari, daratan tak nampak, pulau tak kelihatan. Demikianlah perumpamaan nasib anak muda yang maksudnya tiada sampai. Lantaran sudah lebih dari 1 jam dia tidak keluar dari kamarnya, maka perempuan tua itu pun agak cemas. Takut dia, kalau anak dagang jauh itu kurang sehat badannya, kembali dari perjalanan. Lalu diketoknya pintu. "Masuklah, Mak," kata Zainuddin. Perempuan itu masuk dan bertanya, "Mengapa engkau termenung saja, anakku? Apa kabar di dalam perjalanan? Sudah lebih 10 hari meninggalkan rumah. Indahkah negeri yang engkau lihat? Adakah puas mata memandang?" "Semuanya indah, Mak. Memang negeri-negeri di Minangkabau ini cantik dan menghidupkan semangat semua." "Mengapa wajahmu agak berlain, Mak lihat? Kurang sehatkah?" Tidak, Mak," ujar Zainuddin, sambil berusaha sedapat-dapat hendak menyembunyikan kesedihan hatinya. "Terangkanlah mengapa." "Tempo hari, surat mati yang kau terima dari kampung. Sebelum berangkat berjalan, baru-baru ini nampak pula berubah mukamu. Menerima surat. Sekarang datang pula surat yang lain. Mukamu bertambah pucat juga. Selama ini, Mama tiada peduli. Engkau pun tak mengatakan. Sebab engkau barangkali belum percaya kepada Mama. Kalau ada yang menyusahkan hatimu dan pikiranmu tertumbuk, katakanlah. Mama dapat menunjuki jalan sekedar yang dapat oleh Mama. Agaknya anak Mama itu, si Muluk, bisa menolongmu. Karena dia banyak pergaulan. Dia pandai berdukun, pandai kepandaian-kepandaian batin. Pergaulannya dalam kalangan orang dukun, ahli silat, dan dalam kalangan orang-orang beradat pun banyak juga. Pulangnya ke rumah hanya sekali-sekali saja, untuk melihat ibu dan memberi uang. Dia tidak mau mengganggu kesenangan ibu. Dahulu, digajinya seorang dari Singgalang untuk tempat ibu mendiami rumah ini. Tetapi sejak anak tinggal di sini, hatinya bukan main sukacitanya. Cuma dia malu kepada engkau, sebab engkau orang Siak, sedang dia orang Parewa. Tetapi hatinya baik. Barangkali dia bisa menolong memberimu bicara, kalau pikiranmu tertumbuk." Mendengar segala cerita yang keluar dari mulut orang tua itu, mata Zainuddin kembali terbuka. Lebih-lebih mendengar perempuan itu menceritakan kebaikan hati Muluk, yang selama ini hanya berkenalan dari jauh saja dengan dia. "Saya hendak meminta tolong, Mama," jawab Zainuddin. "Yaitu Mama panggil Abang Muluk segera pulang, cari dia sampai dapat." "Itu mudah saja. Sekarang agaknya dia ada di Pasar Baru." "Carilah dia sampai dapat, suruh pulang. Rasanya akan terobatlah kesusahan saya sebagian besar kalau dia dapat menolong." Sedang dia berbicara-bicara demikian, tiba-tiba perempuan itu bangkit dari tempat duduknya dengan muka girang, seraya berkata, Itu dia si Muluk, sudah pulang kebetulan." Muluk sedang berdiri di halaman. Dia disuruh naik. Biasanya dia hanya terus saja ke dapur sebab malu kepada Zainuddin.
tetapi dihalangi oleh ibunya, disuruh duduk dahulu. "Hei, engku muda ini hendak berbicara sedikit dengan engkau, Muluk," kata emaknya. Muluk dengan amat hormat duduk ke kursi. Zainuddin keluar dari kamarnya. Dan sesudah berjabatan tangan dengan dia, Zainuddin duduk ke dekatnya. Apa kabar, Guru? Selamat dalam perjalanan pulang balik." Selamat, tak kurang suatu apa. Sebetulnya, saya sudah hampir setahun tinggal dalam rumah ini. Tetapi kita belum juga berkenalan yang rapat. Sebab Bang Muluk rupanya agak segan bertemu dengan saya. Seakan-akan saya dipandang orang lain. Bukan begitu, Guru, jawab Muluk. Guru maklum sendiri, saya ini orang yang banyak dosa, penyabung, pedadu, penjudi. Jadi, tangan saya bernajis. Karena kami pemuda-pemuda Padang Panjang ini, meskipun negeri kami penuh dengan rumah-rumah sekolah agama, kami kebanyakan hanya bergurau, berburu, main game, dan lain-lain. Tapi sungguh pun seperti itu, saya merasa senang sekali. Guru telah suka tinggal di rumah orang tua saya ini, karena dia hanya sendiri saja menghuni rumah. Saya tak bersaudara seorang juga. Bapak saya telah mati, ditimpa batu ketika gempa yang besar itu. Padahal saya sendiri pun seorang pejalan. Maklumlah, Guru. Tiba-tiba emaknya menyelang. Engku muda ini katanya hendak meminta tolong kepada engkau, Muluk. Kalau dapat tolonglah. Mana yang dapat saya tolong? Insya Allah, Guru. Insya Allah. Tetapi cuma kita 4 mata saja, kata Zainuddin. Oh, baiklah, jawab perempuan tua itu. Saya pun hendak ke belakang memasakkan nasi dan kopi. Setelah duduk berdua saja, mulailah Zainuddin berkata. Meskipun Bang Muluk belum saya kenal benar, tetapi saya percaya Abang dapat menolong saya dan dapat pula menyimpan rahasia saya. Guru tak usah susah, meskipun pekerjaan yang saya kerjakan amat buruk, penjudi, tetapi memegang amanat, saya sanggup. Apalagi menurut adat istiadat kami, judi dan sabung hanya pergurauan anak muda saja. Namun basa-basi, kami lebih teguh memegangnya daripada orang-orang yang berpangkat sekalipun. Bagi kami, tidak boleh menohok kawan seiring menggunting dalam lipatan. Apalagi terhadap orang yang telah meminum air ayah bunda kita. Dan kita pun begitu pula kepadanya. Terima kasih, jawab Zainuddin. Lalu dia mulai menceritakan halnya. Sejak mulai ayahnya terbuang, kematian ayah bundanya, perjalanan ke Minangkabau, perkenalan dengan Hayati. Dia diusir orang dari Batipuh, kematian emak angkatnya. Suratnya ditolak orang sampai kepada surat Hadijah yang baru saja diterimanya. Semuanya tiada yang ketinggalan. Semuanya didengarkan oleh Muluk dengan hati-hati. Kadang-kadang merah mukanya, kadang-kadang sedih. Sangatlah iba kasihannya melihat Zainuddin yang selalu dipanggilnya guru itu. Setelah semuanya diceritakannya, lalu dia berkata, Bang Muluk, saya hendak minta tolong supaya Abang sudi menyelidiki siapakah agaknya Ajis itu. Adakah dia pantas menjadi jodoh Hayati? Tolong, Abang selidiki. Kalau memang pantas jadi jodohnya, kalau memang Aziz itu berperangai baik, untung Hayatilah yang bahagia. Nasib saya jugalah yang malang. Tetapi, kalau Hayati teraniaya, kalau perangai Aziz dapat menyebabkan Hayati makan hati berulam jantung bersuamikan dia, saya akan tetap menjaga dia. Saya akan tetap jadi saudaranya, menjadi pembelanya.
sehingga nyawa saya bercerai dengan badan. Cobalah Bang Muluk selidiki siapa dia, di mana dia tinggal, bagaimana kelakuannya. Berapa saja ongkos yang perlu, saya akan membayar. Sedang Zainuddin berkata-kata itu, muka Muluk mulai kerut, dan akhirnya dia menggeleng-gelengkan kepala. Mengapa abang menggeleng-gelengkan kepala? Guru tak usah rugi terlalu banyak dalam perkara itu. Meskipun misalnya mencari Aziz akan memakan ongkos banyak, haram saya memakan uang guru. Guru telah jadi saudara saya. Tetapi mencari orang muda yang bernama Aziz tidaklah sukar. Siapa orang penjudi yang tiada kenal akan dia? Apa kata abang? Si Aziz, anak Sultan Mentari. Ibu bapaknya orang Padang Panjang ini. Karena dia berkerabat dengan orang berpangkat-pangkat, dia mendapat pekerjaan yang agak pantas. Tetapi perangainya, Masya Allah, penjudi, pengganggu rumah tangga orang. Sudah 2-3 kali terancam jiwanya karena mengganggu anak bini orang. Syukur ada uang simpanan ayahnya yang akan dihabiskannya. Kalau tidak, tentu sudah tekor kas di kantor tempat dia bekerja. Tetapi dia dapat menutup malu. Apa yang lebih berkuasa di dunia ini lain dari uang? Sebenarnya kah begitu Bang Muluk? Apakah faedahnya saya melebihi dan mengurangi yang sebenarnya saya lihat guru? Dalam perkara judi saya berdosa. Dalam perkara yang lain, dapati hendaknya saya timbulkan dengan kebaikan. Aziz, siapa kami yang tak akan kenal kepadanya? Sudah berapa kali dia memelihara perempuan dengan tidak kawin dalam rumahnya di Padang. Allah, nasib kau Hayati. Tak usah guru rugi banyak, percayalah mulutku. Bagaimana kalau saya temui dia? Siapa? Aziz. Gunanya memberinya nasihat. Tak usah guru, tak usah. Tidak ada kejujuran dalam hati orang seperti itu. Saya tahu betul. Nanti guru marah, dia tertempeleng. Orang banyak tahu. Orang hanya lekas mencap, pasal perempuan. Karena tidak ada perkelahian orang dengan dia lantaran yang lain. Hanyalah lantaran si rambut panjang juga. Guru dapat malu, sedang padanya malu itu tak ada. Cari lain perempuan, bukan seorang yang bersanggul di dunia ini. Habis perkara. Ujar Muluk pula. Nasihatmu abang. Habis? Boleh jadi Hayati masih cinta kepadaku. Dan dia hanya teraniaya. Hai guru, guru terlalu lurus dan masih amat muda. Guru sangka hati perempuan di dunia ini sebagai yang tersebut dalam kitab rupanya. Tak ada itu guru. Keluarga Aziz kaya, berbangsa. Guru dipandang miskin. Orang lain. Guru dirintang oleh Hayati dengan mulut manis supaya guru jangan marah. Perempuan guru, perempuan. Nasihat apakah lagi yang dicari Zainuddin? Padahal kemanapun dia mencari nasihat, bentuk nasihat orang hanya sama dengan nasihat Muluk itu. Setelah mendengarkan perkataan Muluk itu, sampai semalam-malaman hari, dia duduk termenung sendirinya. Pikirannya hanya kepada Hayati saja. Mengapa suratnya tak datang-datang lagi? Seakan-akan sudah putus benar perhubungannya dengan dia. Masih adakah tersimpan cinta yang telah dijanjikannya itu dalam hati Hayati terhadap dirinya? Atau memangkah angin telah berkisar benar-benar? Mengapa akan selekas itu benar keadaan itu berubah? Masih belum akan rebah dangau di sawah tempat mereka mula-mula mengikat janji. Agaknya batang cingkaring di kiri jalan ke Padang Panjang, tempat Hayati melepasnya dahulu, masih belum bertukar daun. Mengapakah cinta itu akan berubah?
Janjinya terlalu berat. Kedatangannya akan ditunggu, walau setahun atau 2 tahun. Walau bermusim berbilang zaman, Zainuddin akan ditunggunya. "Ah, tidak, Hayati masih suci," katanya. Lalu diambilnya kertas dari dalam laci dan dia mulai menulis. Surat yang pertama. "Sahabatku, Hayati. Bagaimanakah yang sebenarnya kejadian, Hayati? Benarkah sudah ditutup perjalanan hidup kita hingga ini? Benarkah telah putus pertalian kita dan saya sudah jadi orang lain dalam pemandanganmu? Tidak akan berkenalan lagi? Tidak akan bertegur sapa lagi bila bertemu? Benarkah bahwa peringatan kau kepadaku sehingga ini kertas hanya akan laksana peringatan seorang manusia atas mimpinya yang lama-lama, yang telah dihapuskan oleh pergelaran masa dan pertukaran waktu? Benarkah, Hayati, bahwa sejak sekarang kitab kita telah tamat? Bila kita bertemu di tengah jalan, yang seorang akan menyisih ke jalan kiri dan yang seorang akan menyingkir ke jalan kanan. Alangkah lekasnya hari berubah. Alangkah cepatnya masa berganti. Apakah dalam masa sebulan 2 saja, istana kenang-kenangan yang telah kita dirikan berdua dihancurkan oleh angin puting beliung, sehingga dengan bekas-bekasnya sekalipun tidak akan bertemu lagi? Ingatkah kau, Hayati, bahwa istana itu telah kita tegakkan di atas air mata kita, di atas kedukaan dan derita kita? Berapa kerasnya pukulan nasib di atas diriku, bertimpa dan bergeler. Sejak masih mengentak ubun-ubunku, ku tempuh itu dengan dada yang tak berdebar sedikit juga. Sebab ada pintu gerbang pengharapan terbuka. Sekarang, pintu itu telah tertutup kembali. Tidak ada harapan lagi akan dibukakan orang. Benarkah, Hayati, bahwa saya akan berdiri di muka gerbang itu dengan putus asa, hujan kehujanan dan panas kepanasan, sedang orang yang lintas seorang pun tak ada? Menurut sangka saya bermula, kenang-kenangan itu akan terpisah, hanya dipisahkan kematian. Sekarang kita masih hidup, belum sampai tumbuh uban di kepala kita. Alam pun masih alam yang dahulu juga. Keadaan telah berubah saja demikian rupa. Suatu kejadian yang tidak ada mengatasinya lagi. Apakah keadaanku yang tidak kau setujui, Hayati? Apakah yang telah menyebabkan dengan segera namaku kau coreng dari hatimu? Ah, Hayati, kalau kau tahu, agaknya belum pernah orang lain jatuh cinta sebagaimana kejatuhanku ini. Dan bila kau alami kelak, agaknya tidak juga akan kau dapati cinta sebagai cintaku. Cintaku kepadamu lebih dari cinta saudara kepada saudaranya, cinta ayah kepada anaknya. Kadang-kadang derajat cintaku sudah terlalu amat naik, sehingga hanya 2 yang menandingi kecintaan itu. Pertama Tuhan, dan kedua mati. Tak pernah namamu lepas dari sebutan mulutku. Tidak pernah saya hianat kepadamu, baik lahir ataupun batin. Kalau saya melihat alam, maka di dalam alam yang kulihat itu, engkaulah yang tergambar. Segenap perasaanku berisi dengan kau. Bila mana matahari terbenam, saya perhatikan benar-benar, karena di sana kelihatan wajahmu yang indah. Bila tekukur berbunyi, kudengarkan dengan khusyuk, lantaran di sana laksana tersimpan suaramu yang merdu. Dan bila saya melihat bunga yang mekar, kembalilah semangatku, karena keindahan bunga itu adalah ciptaan keindahanmu. Beruntung saya rasanya hidup, sebab mengenangkan engkau. Dan tidak perlu bagiku hidup ini, melainkan karena menghunikan engkau di dunia, untuk melihat engkau, untuk menyebut nama engkau. Kalau sudah nyata, dan memang nyata, bahwa cintaku itu menerima balasan,
maka sekurang-kurangnya ibailah saya. Kasihanilah saya. Sayangilah air mata yang telah banyak tertumpah untuk kau. Hibahilah kedukaan di balik kedukaan, sehingga hatiku sudah tidak serasa hati lagi. Ketahuilah, bahwasannya orang yang akan menyukai kecantikanmu dalam dunia ini akan banyak bertemu. Orang yang menambah kemuliaanmu dengan harta bendanya bukan sedikit, tetapi yang akan cinta kepadamu sebagai cintaku, sungguh engkau tak akan bertemu. Percayalah perkataanku, percayalah, Hayati. Kau tertipu, kau terperdaya dengan mulut manis. Mereka telah menipumu dengan harta benda dan hawa nafsu. Bagi mereka, cinta hanya dapat berdiri dengan patri, harta, dan hawa nafsu. Mereka telah salah menerangkan. Mereka katakan bahwa hidup itu ialah buat makan dan buat minum saja, atau buat mengumpul-ngumpulkan baju yang baru, guntingannya yang indah dan paling model. Mereka telah mengukur kehidupan dengan rumah yang cantik, gedung yang permai, villa yang indah. Mereka masukkan ke dalam pikiranmu kecintaan kepada perhiasan, kepada dukoh dan gelang. Bagi mereka, persuami istrian itu ialah semata-mata harta. Tidak, Hayati. Semuanya itu palsu adanya. Kalau perkawinan hanya dipertalikan oleh harta benda, tidak juga akan berubah sifatnya dari kelacuran yang biasa. Cuma bernama nikah sebab berakad saja. Orang perempuan yang menyerahkan diri kepada suami lantaran suami itu berharta, samalah dengan perempuan lacur yang menjual kehormatannya. Bahkan lebih buruk dari perempuan lacur. Sebab perempuan itu menjatuhkan harga dirinya karena hendak mencari sepiring nasi. Tetapi si istri ini memberikan diri karena mengejar harta. Karena mengharapkan gelang emas, dokoh berlian, baju cantik, selendang bagus. Coba kalau si suami itu jatuh miskin. Ya Allah. Terbuka jalan ke rumah Tuan Kadi, meminta hulu dan fasakh, meminta cerai dan talak. Mereka buangkan suamimu itu sebagai membuangkan daun pisang yang dikait di tepi jalan, sebab tak berpayung di ketika hari hujan, dan bila hujan reda, daun itu pun tercampaklah di tepi jalan, diinjak-injak orang lalu. Jangan sampai terlintas dalam hatimu bahwa di dunia ini ada satu bahagia yang melebihi bahagia cinta. Kalau kau percaya bahwa kebahagiaan selain cinta, celaka diri kau. Kau menjatuhkan vonis kematian ke atas diri kau sendiri. Kalau kau tahu, sudah sedari lama keindahan dan kecantikan dunia ini terlepas dari hatiku. Laksana rontoknya bunga yang kekurangan air dari jembangan. Sudah sekian lama kehidupan ini saya palsukan. Saya hadapi dengan hati remuk. Karena kekuasaan iblis telah merajalela di atas hati manusia. Cuma satu saja yang kulihat paling suci. Ialah kau. Kau sendiri. Pada diri kaulah bertemunya lambang dari kesucian dan kemurnian, yang dipenuhi oleh cinta yang ikhlas. Sebab telah kau sambut tanganku yang lemah. Sebab telah kau terima suaraku yang parau di waktu orang lain membenciku. Lantaran miskinku, papaku, dan kurang bangsaku, hanya kau seorang. Sudikah orang yang seperti kau mengulurkan tangannya memberikan rezeki kepada si buta? Demi setelah si buta hendak menyambut pemberian itu, tangannya ditariknya kembali. Bukankah kau ajar saya dalam kemanjaan? Kau kenalkan saya apa artinya keindahan dalam dunia ini. Sehingga saya telah rindu, hidup telah sayang kepada alam karena kau. Kaukah itu Hayati? Kaukah yang begitu kejam mendorongkan diriku kepada lautan cinta? Setelah saya berenang, kau segera keluar dan kau biarkan saya karam sendiriku. Tidak,
Saya tidak percaya bahwa kau begitu kejam dan ganas. Saya masih ingat hati yang lemah lembut itu. Sudah sampai kepadaku kabar bahwa kau telah bertunangan. Itu tidak saya bantah. Apa boleh buat, diriku juga yang malang. Cuma setelah saya dengar bahwa tunanganmu itu Aziz, dan setelah saya selidiki siapa dia, maka saya kirimkan surat ini memberi ingat bahwa perkawinanmu agaknya tak akan bertemu dengan cita-citanya yang sejati. Saya kenal betul haluan hidup kau dan haluan hidupnya. Ini hanya perkawinan harta dan perkawinan kecantikan. Bila mana salah satunya telah kurang, maka pergaulan Adinda akan terancam. Dan kalau itu kejadian, maka saya jugalah yang akan celaka. Celaka bukan buat diriku, tetapi buat kau. Ya Robbi, ya Tuhanku. Apakah sampai agaknya seruan hati kecilku ini kepada orang yang kutuju? Orang yang selamanya tak hilang dari hatiku. Hayati, hendaklah kau tahu bahwa keberanianku membuka perkara ini kepadamu adalah lantaran disuruh perasaan hati cinta jua. Karena yang lebih penting buat diriku adalah keberuntungan dan kebahagiaanmu, bukan kepentingan dan kebahagiaan diriku sendiri. Terima surat ini dahulu, agaknya akan kusambung jua. Karena mengirim surat ini adalah mengurangi juga bagi kepedihan luka jantungku. Zainuddin. Surat yang kedua. Alangkah gelapnya dunia ini kupandang. Alam telah lengang dan sunyi. Tidak ada gerak yang membangunkan semangatku lagi. Malam seakan-akan terus-menerus saja. Tidak sedikit juga berganti dengan siang. Kadang-kadang saya rasai badan saya sebagai seorang yang terpencil jauh di tengah padang yang tandus. Tidak ada manusia yang lalu lintas di sana. Tidak ada kali yang mengalir. Tidak ada daun yang digerakkan angin. Seakan-akan saya sudah terbuang, mencari jalan dan ikhtiar untuk keluar dari tempat itu. Tetapi jalan tidak kelihatan. Saya tunggu kelepasan dengan sabar. Tetapi hanya maut yang melayang-layang ditentang ubun-ubunku. Bilakah masa itu akan datang? Bilakah maut akan menjemput nyawaku, supaya aku terlepas dari kesakitan yang tidak tertanggung ini? Kau hilang daripadaku, Hayati, dan gantinya sudah tak akan ada lagi. Karena segenap hidupku telah aku tumpahkan buat kau seorang. Nasibku tak ubah dengan seorang juara sabung yang kalah dalam medan perjudian. Uangnya hanya tinggal seringgit saja. Dilepaskannya pula uang itu dengan perasaan untung. Kiranya kalah pula. Setelah kau termasuk ke dalam daftar hayatku, maka timbullah beberapa cita-cita yang besar dalam hatiku. Timbul angan-angan yang murni. Telah dipenuhi semangatku oleh perasaan-perasaan yang suci. Ingat akan dikau adalah nyawa yang menimbulkan kekuatan rohani dan jasmani untuk menempuh perjuangan dalam alam ini. Tapi sekarang, setelah kabar itu sampai, saya telah menjadi lemah. Seakan-akan padam pelita angan-angan itu. Seakan-akan minyaknya telah habis, sehingga meskipun bagaimana juga orang bermaksud menyalakan kembali sudah percuma. Tidak ada lagi perasaanku, sudah kendur jalan pikiranku.
Tidak saya peduli lagi kepada keadaan sekelilingku. Tidak tentu tujuan mana yang akan saya tempuh, haluan mana yang akan saya turut. Adalah nasibku sekarang. Laksana bangkai burung kecil yang tercampak di tepi jalan sesudah ditembak anak-anak dengan bedil angin. Atau seakan-akan batu kecil yang terbuang di halaman, tidak diperdulikan orang. Hayati, tidakkah kau takut bila datang hari kiamat, datang pertanyaan daripada Kodi Rabun Jalil? Mengapakah kau kecewakan hati seorang manusia yang mempunyai tujuan suci dalam hidupnya? Patah tujuan itu lantaran kau kecewakan. Tidakkah kau takut bila mana lantaran ini saya mati dahulu daripada kau, maka menurutlah arwahku kemanapun kau pergi, memekik dan merintih meminta dikembalikan hidupnya yang sudah kau rampas, hatinya yang sudah kau patahkan, cita-citanya yang sudah kau dinding. Menurut arwah itu, kemanapun kau pergi, sedang kau tidur dan kau bangun, sedang kau makan dan sedang kau minum, bahkan sedang kau dalam pelukan suamimu sekalipun, arwah itu akan membisikkan di telingamu dengan suatu bisikan yang nyata. Kalau kau biarkan dia tinggal hidup, dialah contoh yang sebenarnya dari suami yang budiman, teladan yang seindah-indahnya dari seorang ayah yang pengasih, seorang sahabat yang setia, seorang yang menjadi tiang agung dalam masyarakat. Mana janji kau? Mana sumpah setia kau yang dahulu? Tidakkah kau berniat hendak memelihara keberuntunganku, sebagaimana malaikat di langit pun memelihara keberuntungan manusia? Wahai, kalau kau sempatlah kiranya melihat saya sekarang ini, akan nyata oleh kau suatu tubuh yang telah kurus, suatu mata yang telah berkunang-kunang, suatu kekuatan yang telah habis dan musnah lantaran kepedihan dan bencana. Hayati, datanglah kemari. Agak sekali dan sesaat pun cukuplah. Saya hendak melihat mukamu, sebab di sana tersimpannya keberuntunganku yang telah hilang, angan-anganku yang telah padam. Perdengarkan kepadaku suaramu yang merdu, suara yang telah menimbulkan gairah untuk hidup dalam jiwaku. Hidupkan hatiku kembali dengan cintamu. Katakanlah agak sepatah kalimat saja bahwa kau masih tetap mencintaiku. Meskipun ucapan itu benar atau dusta sekalipun, cukuplah itu bagiku. Sungguh, jika sekiranya pada masa ini kau bertemu olehku di tengah jalan dengan tidak memperdulikan kata-kata orang, saya akan menyimpuh di hadapanmu, sebagaimana menyimpuh seorang inang pengasuh di hadapan rajanya. Dan kalau tidak peduli lagi, karena kebencian telah memenuhi hatimu kepadaku, akan saya iringkan engkau sampai kemanapun, supaya agak sekali kau toleh saja saya ke belakang. Tidak ada sepatah perkataan yang akan kukeluarkan mengganggu engkau. Saya hanya hendak membiarkan air mataku terjatuh di hadapanmu. Moga-moga kau dapat menjamah kepalaku dan memberi saya hidup. Meskipun sesudah itu akan kau bunuh pula. Sangat payah sakit saya sekarang, Hayati. Agaknya tidak ada orang lain yang lebih sakit daripada aku. Dahulu, bahagia dan cinta yang kuminta darimu. Sekarang, itu kau cabut kembali. Maka kalau itu tak boleh, berikan sajalah kepada aku hidup. Zainuddin. Surat yang ketiga. Malangnya nasibku, telah rurut bunga hayatku sebelum dia mekar. Tua telah berangsur mendatangiku, padahal umurku masih muda. Seorang diri aku menyeberangi hidup ini. Sekarang ayahku telah mati, ibuku dan ibu angkatku pun demikian. Seluruh alam membenciku,
Hama daun kayu di dekat rumah, angin pagi yang biasa membawa udara nyaman, tidur yang biasanya mengembalikan kekuatan manusia, semuanya meninggalkan daku. Tiba-tiba kau, yang hanya satu tempatku bergantung, telah hilang pula dariku. Kemana saya mesti pergi lagi? Tunjukkanlah. Walaupun ke pintu kubur kau tunjukkan, saya pun akan pergi. Lebih 100 kali nama kau kusebut dalam sehari. Kadang-kadang saya panggil dalam nyanyianku, kadang-kadang dalam ratapku. Kicut pintu ditolakkan angin. Serasa-rasa langkah kau yang terdengar. Masih juga belum percaya saya bahwa kau memang telah sebenar-benarnya membuang saya dari ingatanmu. Saya tanyai diri saya, adakah saya berdosa kepadamu? Tidak rasanya. Bahkan dosa yang lain yang kerap saya perbuat untuk mencukupkan cintaku kepadamu. Pernahkah kau mendengar kabar derita seorang haji yang berlayar ke Mekah, membawa istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil, 3 orang banyaknya. Istrinya itu sedang hamil pula. Tiba-tiba, penyakit wabah pun datanglah di negeri suci itu. Si suami meninggal dunia di sana. Seketika Tuan Syekh memaklumkan kepada jemaahnya bahwa haji telah selesai dan jemaah-jemaah mesti berangkat ke Jeddah, akan kembali pulang. Pergilah istri itu membawa anak-anaknya, ketiganya, ke pusara ayahnya, meratap dan memberitahukan bahwa mereka akan pulang lagi. Pulang sendirinya tak berteman, menghadapi kemiskinan dan keyatiman, dan suami yang berbudi itu akan dipertaruhkan menjaganya kepada Ka'bah. Pernahkah kau melihat seorang perempuan tua yang berjalan hilir sawah mudik sawah sambil bernyanyi, menyebut-nyebut nama anaknya, yaitu seorang perempuan yang masih muda, yang wafat seketika dia akan dikawinkan, sehingga sedianya akan dibawanya bertandang ke rumah mertuanya dengan peralatan besar, kiranya diiringkan ke kuburan oleh orang kampung bersama-sama. Pernahkah kau mendengar seorang anak muda yang baru bertunangan berjalan ke rantau orang, hendak mencari mas kawin dan kain baju untuk diberikan kepada tunangannya bila mana dia pulang kelak? Setelah 2 tahun dia berjalan, dia pun pulang. Didapatnya tunangan tadi adalah bersuami orang lain yang lebih kaya, sebab dia terdengar miskin. Pernahkah kau dengar bahwa seketika dia pulang itu, setelah sampai kepadanya kabar bahwa tunangannya telah bersuami, dia duduk di tepi batang air yang deras, menangisi nasibnya, dan akhirnya dilemparkan petinya itu ke dalam air. Setelah itu dia kembali merantau, sehingga tak pulang-pulang lagi sampai sekarang ini. Pernahkah kau mendengar kabar seorang perempuan yang mempunyai 2 orang anak laki-laki, yang seorang berjalan ke Jakarta dan seorang berjalan ke Medan? Tiba-tiba sampai kepadanya kabar bahwa anaknya yang tua mati di rumah sakit, dan anak yang kedua mati pula di dalam mencarikan kepalanya yang tak bertutup dan perutnya yang tak berisi. Sehingga kepada tiap-tiap orang yang pulang merantau, ditanyakannya juga, adakah bertemu anaknya? Dan bila dikatakan orang bahwa anak itu sudah mati, dia termenung. Dia tak menangis lagi, sebab sudah kering air mata yang akan ditangisinya. Pernahkah kau mendengar nasib seorang tua yang menjadi tukang rumput, mempunyai istri yang sedang sakit dan anak yang sedang syarat menyusu? Beras yang akan ditanak tak ada. Dicobanya meminjam kepada orang setelah rumah. Orang tak mau meminjaminya lagi, sebab utang beras 3 dan 4 hari yang lalu belum juga dibayarnya. Lantaran terlalu susah, pergilah dia mencuri beras orang itu dan dibawanya pulang. Dimasaknya beras itu ke dapur. Sedang istri dalam menarik nafas yang penghabisan, tiba-tiba polisi pun datanglah menangkapnya. Dia akan dibawa ke kantor mahkamah. Nasinya hangus,
anaknya meratap, dan istrinya mati setelah dia sampai ke pintu. Sehingga lantaran hebatnya cobaan itu, pikirannya bertukar, dia gila, sehingga tak jadi dibawa ke kantor mahkamah, melainkan diantarkan terus ke rumah sakit gila. Kalau pernah kau dengar segala cerita itu, atau pernah kau lihat, kalau pernah kau dengar nyanyian orang kurungan menunggu vonis buangan, atau rintihan dan pekik orang sakit di dalam rumah sakit, atau tertawa yang tinggi dan rambut yang telah panjang dan pakaian yang compang-camping dari orang gila, sehingga lantaran itu kau jatuh belas kasihan, kau tangisi nasib mereka yang malang dan untung mereka yang buruk, maka ketahuilah Hayati bahwa nasibku lebih lagi malangnya dari itu. Sayalah yang lebih pantas menerima kasihan kau, menerima ratap kau dan tangis kau. Tak ada lagi yang kutuliskan padamu, pelita hatiku dari sedikit ke sedikit berangsur padam. Agaknya inilah surat yang penghabisan kepadamu. Selamat tinggal Hayati. Kalau umurku masih panjang, entah tidak akan bertemu lagi. Dan kalau umurku singkat, maka inilah ucapanku yang penghabisan. Zainuddin. Balasan Hayati. Tuan yang terhormat, tak dapat saya sembunyikan kepada Tuan. Malah saya akui terus terang, bahwasannya seketika membaca surat-surat Tuan itu, saya menangis, terseduh-seduh, karena tidak tahan hati saya. Tetapi setelah reda gelora dan ombak hati yang dibangkitkan oleh surat Tuan itu, timbullah kembali keinsafan saya, bahwa tangis itu hanyalah tangis orang-orang yang putus asa. Tangis orang yang maksudnya terhalang dan kehendaknya tidak tercapai. Tangis dan kesedihan itu selamanya mesti reda juga, ibarat hujan. Selebat-lebat hujan, akhirnya akan teduh jua. Kita akan sama-sama menangis buat sementara waktu, laksana tangis anak-anak yang baru keluar dari perut ibunya. Nanti, bila mana dia telah sampai ke dunia, dia akan insaf bahwa dia pindah dari alam yang sempit ke dalam alam yang lebih lebar. Kelak Tuan akan merasai sendiri bahwa hidup yang begini telah dipilihkan Allah buat kebahagiaan Tuan. Allah telah sediakan hidup yang lebih beruntung dan lebih murni untuk kemaslahatan Tuan di belakang hari. Tuan kan tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin, dan Tuan pun hidup dalam melarat pula. Tak mempunyai persediaan yang cukup untuk menegakkan rumah tangga. Maka lebih baik kita singkirkan perasaan kita, kembali kepada pertimbangan. Lebih baik kita berpisah, dan kita turutkan perjalanan hidup masing-masing menurut timbangan kita. Mana yang lebih bermanfaat buat di hari nanti. Saya pun merasa sebagai yang Tuan rasakan, yaitu kesedihan menerima vonis itu. Tetapi Tuan harus insaf, sudah terlalu lama kita mengangan-angan barang yang mustahil, baik saya ataupun Tuan. Tuan pilih sajalah seorang istri yang lebih cantik dan lebih kaya dari saya, dan marilah kita tinggal bersahabat buat selamanya. Kepada Aziz, tak usah Tuan kecil hati, dia tak salah dalam perkara ini, tetapi sayalah yang telah mengambil putusan yang tetap buat bersuamikan dia. Lawan saya musyawarah ialah hati saya sendiri, sehingga saya terima tawaran nenek mamak saya. Dan saya harap Tuan lupakanlah segala hal yang telah berlalu, maafkan segala kesalahan dan keteledoran saya.
Sama kita pandang hal yang dahulu, seakan-akan tidak ada saja. Hayati. Demi setelah sampai surat itu kepada Zainuddin, mengerti benarlah dia sekarang hal yang disusahkannya selama ini. Yaitu kalau Hayati masih cinta kepadanya. Sekarang, ternyata sudah tidak lagi. Sebagai seorang laki-laki yang tahu kehormatan dirinya, ditulisnyalah surat yang penghabisan untuk menutup riwayat-riwayat yang telah lama itu. Sahabatku Hayati, alhamdulillah, telah saya jalankan sepanjang bunyi suratmu. Telah saya lupakan segala hal yang lama-lama. Telah saya pandang, semua hal itu tidak ada saja. Saya ucapkan pujian kepada sahabat, karena sahabat telah dapat menentukan nasib buat di belakang hari. Dan saya pun akan berikhtiar pula untuk membuktikan kelupaan itu. Maka inilah, saya kirimkan kembali segenap surat-surat yang sahabat kirimkan kepada saya, dari awal sampai ke akhirnya, karena tidak ada faedah lagi menyimpannya. Persahabatan yang sahabat tawarkan itu, saya terima pula dengan dada terbuka. Sebagaimana dahulu saya terima cinta yang sahabat berikan. Adapun perasaan kecewa atau kecil hati terhadap sahabat atau tunangan sahabat, tidaklah ada pada saya. Cuma saya doakan, moga-moga pergaulan dan penghidupan sahabat beruntung sampai akhirnya. Zainuddin. Perkawinan. Apa benarkah begitu maksud Zainuddin? Mengapa selekas itu benar bertukar bunyi suratnya? Itu adalah surat yang sebenarnya, yang timbul daripada perasaan kemanusiaan, yang harus ada pada tiap-tiap laki-laki. Laki-laki menyimpuh, menadahkan tangan harapan di hadapan seorang perempuan yang dicintainya. Kalau harapan itu masih dirasa ada, tetapi turunlah mutunya sebagai laki-laki kalau orang telah jelas enggan, dia masih mendekat juga. Tetapi kalau cinta telah mendalam, walaupun bagaimana tebalnya perasaan sebagai laki-laki, badan meremuk juga. Laksana ayam kena penyakit menular. Setelah Hayati menerima surat-surat yang dikirim Zainuddin itu, tergoncang juga pikirannya. Ingatannya melayang kepada zaman-zaman yang telah lalu. Tetapi dia sudah terlalu banyak berhutang budi kepada dunia. Sebab itu, dia mesti membayar kembali. Sebelum dia menjejak pergaulan yang bebas, sebelum dia tahu memakai pakaian-pakaian guntingan yang baru, baginya, kebahagiaan itu ialah pada kecantikan alam dusunnya, pada mencintai kekasihnya yang mula-mula. Tetapi sekarang sudah berubah. Dan perubahan itu janganlah disangka perubahan yang sejati. Itu hanyalah cat yang datang dari luar. Pergaulan dan tutur lemak mana dari kiri dan kanan boleh menghilangkan warna asli buat sementara waktu. Beberapa perempuan di dalam riwayat yang telah kita lihat, dengan mudah saja dia mengecewakan hati orang laki-laki. Dengan mudah, dia menghubungkan kasih. Dengan mudah pula dia memutuskannya. Tetapi orang yang begini, biasanya harus membayar utang pula atas kesalahannya. Pada tarik Cleopatra, yang sanggup mempermain-mainkan hati Julius Caesar dan lain-lain orang muda, dapatlah jadi ibarat cerita ini. Cintanya kepada Antonius menyebabkan dia merendah menghinakan diri. Coba kalau sekiranya surat yang dikirimkannya kepada Zainuddin itu dibacanya dahulu sekali lagi, sebelum dimasukkannya ke amplop, atau diheningkannya barang 2 hari, agaknya tidak akan jadi dikirimkannya. Tetapi itulah perempuan. Dia kerap kali sampai membunuh orang dengan perbuatannya yang tiada tersengaja.
Hari perkawinan telah ditentukan. Petang Kamis malam Jumat disamakan di antara Aziz dengan adiknya Khadijah. Sebelum hari yang ditentukan itu datang, Hayati asik memperbaiki rumah tangganya, mengatur bunga-bunga berkarang pemberian kawan-kawannya. Gelas dan baki, pinggan dan cawan. Alangkah cantiknya gadis dusun itu diberi pakaian kota. Teman-temannya sesama gadis yang belum dipanjat ijab kabul melihat keindahan dan kecantikan Hayati dengan perasaan iri hati. Kapan agaknya mereka akan mencoba pula yang demikian itu? Apalagi 3 hari sebelum kawin, 1 bungkusan sutra telah dibawa orang dari Padang Panjang penuh berisi kain-kain yang halus, sarung batik Pekalongan, Ciamis, dan Tulung Agung. Kebaya-kebaya pendek yang indah potongannya, tanda mata dari bekal suaminya. Kamarnya diperhiasi, indah sekali. Dipanggilkan seorang perempuan yang ahli mengatur kamar pengantin dari Padang. Karena di kampung tidak ada yang pacak mengerjakannya. Karib dan Bait, Ipar dan Bisan amat ramai dalam rumah yang gedang itu. Berkali-kali lumbung dipanjat menurunkan padi yang akan dijemur dan ditumbuk. Karena menurut pepatah Minangkabau, harta pusaka tak boleh diusik dan digaduh, melainkan jika bertemu sebab yang 4 perkara. Rumah gedang ketirisan, adat pusaka tak berdiri, mayat terpujur tengah rumah, gadis gedang belum berlaki. Kalau bertemu sebab yang 4 itu, maka tak kayu jenjang di keping, tak emas bungkal diasah. Setelah harinya datang, ributlah orang dalam rumah mengerjakan dan menyiapkan. Hayati rintang tersenyum-senyum saja. Kalau sekali-sekali teringat olehnya Zainuddin, sengaja ingatan itu dipudarkannya dari hatinya. Dengan teman-temannya dia berbicara tentang nasibnya di belakang hari. Keberuntungan yang sedang terbayang di angan-angan. Setelah hari malam, kira-kira pukul 12, datanglah pengantin yang laki-laki dari Padang Panjang, diiringkan oleh teman sahabatnya. Cukup dengan adat kebesaran. Sebelum makan dan minum, ijab dan kabul pun dilakukan di muka kadi. Di dalam masa hanya 1 atau 2 menit, runtuhlah gunung cita-cita yang telah sekian lama didirikan oleh Hayati dan Zainuddin dahulunya. Kira-kira pukul 2, tetamu yang banyak itu pulanglah ke rumah masing-masing. Yang dari Padang Panjang telah kembali ke Padang Panjang. Tidak juga dapat dilupakan bahwa di antara pengantar itu terdapat Muluk, sahabat karib Zainuddin. Setelah tetamu-tetamu itu pulang, atas permintaan pihak yang perempuan, maka kedua pengantin muda itu dipersandingkan oranglah. Karena demikian adat yang terpakai. Setelah bersanding beberapa lamanya, keduanya dipersilahkan masuk peraduan. Jika pada malam itu, hari gembira yang paling besar dalam penghidupan Aziz dan Hayati adalah di Silaing Padang Panjang, Zainuddin sedang tidur sambil merintih, menarik nafas panjang dan mengeluh. Sampai sesiang-siang hari, matanya haram tak tidur, pikirannya hanya melayang ke Batipuh. Banyak yang terbayang-bayang dalam pikirannya. Setelah hari hampir siang, mata Zainuddin belum juga tertidur. Datanglah Muluk. "Bang Mulukkah itu?" tanya Zainuddin dari kamarnya. "Ya, bukalah pintu, Guru," jawab Muluk. Pintu dibukakannya. Sebelum Muluk sempat duduk ke kursi, Zainuddin terus bertanya, "Apa kabar? Telah langsung perkawinan orang itu?" Mendengar perkataan itu, lemah sendi tulang Zainuddin. Lampu dinding yang terpegang di tangannya hampir terlepas. Dia masuk kembali ke dalam kamarnya, duduk menghadapi meja kecilnya, sambil melepaskan air mata yang telah tertahan. 2 patah perkataan yang dapat melepaskan segala perasaan hati keluar dari mulutnya. "Ah, nasib."
pagi itu, Zainuddin tak dapat keluar lagi dari kamarnya. Dia demam, kian lama kian paksa. Yang duduk di kiri kanannya hanyalah Muluk dan ibunya. Makan dia tak mau, air seteguk pun sukar melakukan. Sebab dia tak ingat akan dirinya. Dukun-dukun telah dipanggilkan. Macam-macam pendapat mereka. Kena hantu, kena pekasih, kena 7 Paramayo, kena 7 senang meranda, dan lain-lain penyakit. Apalagi setelah sakitnya lebih 10 hari. Kerap kali dia mengigau dalam tidurnya, menyebut ayahnya, bundanya, Mak Base, Batipuh, Kawin, Aziz, dan yang paling banyak menjadi buah tuturnya adalah Hayati. Sudah segala macam obat dilekatkan. Kumpai dan Cikarau, si tawar dan si dingin, giring-giring hantu, api-api hantu, sirili bertemu urat, dasun tunggal, urat rotan melantas banir, semuanya tidak ada yang mujarab. Si sakit hanya bertambah sakit juga. Melihat itu, cemaslah kedua induk semangnya itu. Muluk dengan ibunya. Mereka takut. Orang dagang yang malang itu akan meninggal di rumah mereka lantaran kesia-siaan mereka. Maka setujulah kedua ibu dan anak itu memanggilkan dokter. Karena kebiasaan waktu itu, jika penyakit masih belum dipandang berbahaya, mereka belum ada niat hendak pergi ke dokter. Segala perkataan-perkataan yang akan menghinakan dokter keluarlah dari mulut. Apa guna memanggil dokter? Penyakit begini tak bisa dokter mengobat. Tapi kalau mengobat luka, memang dokter pintar. Nanti, kalau rasa telah berat penyakit itu, baru teringat bahwa ada dokter. Padahal, penyakit yang berat itu sama-sama payah mengobatinya. Baik oleh dokter, apalagi oleh dukun. Dokter dipanggilkan. Si sakit diperiksa. Ditanyakan pula kepada kedua ibu dan anak itu berita dan keadaan si sakit. Setelah dokter masuk ke kamar, berkicutlah pintu. Kedengaran pula suara si sakit. Kaukah itu Hayati? Marilah duduk, marilah kemari. Saya sudah sembuh dari sakitku. Aku tak sakit lagi. Mengapa lama benar baru kau datang? Waktu itu juga dokter maklum nama penyakit itu. Oleh Muluk dinyatakan pula cerita itu semuanya. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, dokter berkata, "Yang lebih baik kita minta atas nama kemanusiaan, supaya perempuan itu datang kemari, walaupun sekali saja. Agaknya dengan pertemuan itu dapatlah sakitnya berkurang." "Bagaimana kalau orang tidak mau?" "Nanti saya mengikhtiarkan," kata dokter. Dokter itu, meskipun telah tua, mengerti juga aliran darah muda dan paham akan jiwa manusia. Dengan segala tipu muslihat diikhtiarkan supaya dapat Hayati melihat Zainuddin, walaupun bersama-sama suaminya. Lantaran pandainya menarik hati Ninik Mama Hayati, permintaan itu dikabulkan orang. Meskipun Aziz sendiri mula-mulanya keberatan. Dalam pemandangan orang dusun, hal itu pun menyalahi kebiasaan. Tetapi, kekerasan permintaan dokter telah menghilangkan segala kemuskilan. Pagi-pagi pukul 9, berhentilah Bendi Hayati di muka rumah Zainuddin di Silaing. Dia diiringkan oleh suaminya, Aziz, yang kelihatan nyata di mukanya bahwa dia amat keberatan. Dokter pun masuk pula. Di dalam telah menunggu Muluk dengan ibunya. Dengan langkah yang perlahan sekali, mereka masuk ke dalam kamar mendapati si sakit. Dia tengah tidur dengan enaknya. Badannya tinggal kulit pembalut tulang saja. Dokter, Muluk, dan ibunya tegak di tepi pembaringan. Hayati duduk ke atas kursi yang telah disediakan di muka tempat tidur, dan suaminya berdiri di belakang kursi itu. "Zainuddin, bangunlah. Kembangkanlah matamu," kata dokter. "Ini
Hayati telah datang menziarahimu. Dia masih diam saja. Dengan separuh berbisik, dokter berkata kepada Hayati, "Lebih baik engkau sendiri memanggilnya. Moga-moga dia terbangun." Mula-mula Hayati menoleh ke belakang, kepada suaminya. Muka Aziz kelihatan kerut saja. "Jika di waktu badannya sehat, tuan-tuan benci kepadanya, kasihanilah di waktu dia sakit," kata dokter dengan muka agak marah. "Zainuddin," kata Hayati. Mendengar suara yang merdu itu, yang dalam telinganya laksana suara nafiri dari dewa-dewa, Zainuddin pun mengembangkan matanya yang cekung. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari dari mana datang suara itu. Lalu dia bertanya, "Siapa yang memanggil namaku?" "Bangunlah Zainuddin, ini saya datang," kata Hayati. "Hayatikah itu? Suaranya, saya kenal benar suaranya," katanya. Lalu dicobanya hendak bangun, tetapi badannya masih lemah. Lalu ditolong mendudukkan oleh Muluk dan ibunya. Punggungnya dikalang dengan bantal. Terbit suatu cahaya yang hidup dan terang dari kedua belah matanya yang telah kuyu itu. "Mana Hayati?" Dicarinya Hayati dengan tangannya. "Oh ya Hayati, kau datang tepat pada waktunya. Telah saya sediakan rumah buat tempat tinggal kita. Sudah saya cukupkan alat-alat yang perlu dalam rumah itu. Nantilah saya ambil pakaian hitam saya, pakaian pengantin. Ah, ini Tuan Kadi," sambil mengisyaratkan matanya kepada dokter. "Sudah lama menunggu kedatanganmu untuk melangsungkan ijab kabul. Sehabis nikah, kita akan berangkat ke Makassar. Kita akan melihat Buta Jumpandang, akan ziarah ke kuburan ayah bundaku. Kita letakkan di sana bunga berkarang. Cantiknya kau hari ini. Baju berkurung begini memang sangat saya setujui. Bukankah dahulu, seketika kita mula-mula bertemu, kau memakai baju berkurung juga? Nah, ini selendang sutra putih. Memang ini pakaian pengantin model sekarang." Muka Hayati selama Zainuddin berbicara itu amat pucat. Apalagi muka Aziz. Dokter melihat si sakit dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ibu Muluk menitikkan air mata. "Kemarikan tangan kau Hayati. Mari saya bimbing. Kita akan pergi bersalam dengan mamakmu. Tanganmu akan kugandeng dari hayatku sampai matiku." "Ai, mengapa kau mundur maju? Masih malukah kau? Padahal hari ini hari pernikahan kita." Hayati hendak mengulurkan tangannya, tetapi lebih dahulu dilihatnya pula muka Aziz. Aziz tetap kelihatan dengan rasa tak tentu. Dengan perasaan mundur maju, Hayati mengulurkan tangan, karena hendak dipegang oleh si sakit. Tangan itu dibawanya ke mulutnya hendak diciumnya. Tiba-tiba badannya gemetar. Tangan itu dilepaskannya kembali. Oh, sudah kepunyaan orang lain. Sudah hilang dari tangan saya. Sekaranglah, baru dia insaf sedikit. Dia kembali teranyak di kasurnya. Sekarang saya insaf. Haram saya menyentuh tangannya. Dia bukan tunanganku, bukan istriku. Diambilnya ujung selimutnya, ditutupnya mukanya. Kemudian dia berkata, "Keluarlah semuanya, pergilah semuanya. Tinggalkan saya seorang diri di sini. Saya tidak ada perhubungan dengan orang-orang itu. Mereka pun telah putus pula dengan saya. Pergilah, keluarlah, segera." Terbangunlah perasaan kasihan dari hati sanubari Hayati melihat nasib anak muda itu. Lalu dicobanya hendak membarut kepala Zainuddin dengan tangannya yang halus.
Tiba-tiba sebelum terbarut, tangannya telah direnggutkan oleh suaminya dan dibimbingnya keluar. Sahabat sastra, demikian tadi pembacaan bagian keempat novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka. Bagaimana keadaan Zainuddin yang sedang dirundung sakit? Bagaimana nasib anak muda itu selanjutnya? Simak terus kelanjutan novel ini di bagian berikutnya.